wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Tantri Eka Dewanti dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Ya, sebelum pembelajaran kita berdoa dahulu. Quran Surat At-Takasur. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, sejarah, ruang dan waktu. Lalu perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah, ya. Konsep dalam sejarah. Oke. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan banyak, Ibu akan menjelaskan apa itu sejarah. Ya, sejarah diserap dari bahasa Arab syajaratun, yang berarti pohon. Kemudian berkembang lagi dengan bahasa Melayu syajarah, dan dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah, yang artinya silsilah atau keturunan. Disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Sejarah ini contohnya seperti ini. Sejarah berdirinya misalkan SMK Muhammadiyah Kesesi, seperti itu. Untuk istilah pengertian sejarah itu tidak hanya pada masa dahulu sekali, tapi intinya pada masa lalu yang mempunyai kejadian penting, ya. Lalu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ya, ruang itu apa? Ya, ini ruang yang kita tempati, yang kita singgah, ya. Tempat itu terjadinya sebuah peristiwa sejarah tersebut, berarti tempatnya, ya. Ruang itu tempatnya. Sedangkan waktu itu berhubungan dengan kapan peristiwa itu terjadi, ya. Sedangkan manusia itu merupakan subjek dari sejarah, subjek dan objek dari sejarah itu sendiri. Selanjutnya manusia sebagai pelaku serta penulis sejarah itu sendiri. Lalu ada, siapa yang pernah dengar istilah kronologis? Ini Ibu terangkan. Kronologis, ya, seperti contoh, kronologis terjadinya kebakaran di mana gitu, ya. Secara berurutan kronologis, ya. Maksudnya pengetahuan tentang ruang dan waktu dengan menekankan perlunya seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu, berarti berurutan waktu. Peristiwa dan kejadian yang terjadi lebih dulu daripada yang terjadi kemudian. Lalu kronologi berarti sesuai dengan urutan waktu tadi, ya. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu, ya. Nggak mungkin dari hari Senin langsung hari Sabtu, pasti berurutan, Senin terus dulu Selasa, Rabu gitu, ya. Tidak melompat-lompat. Pemahaman sejarah yang tidak kronologis akan membuat pemahaman yang keliru tentang sejarah itu sendiri. Selanjutnya, istilah pengertian diakronis atau diakronik sama aja,
yaitu kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran dengan teliti dalam mengamati fenomena tertentu, peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu ya, pada masa lalu tentunya ya. Ini kan mempelajari sejarah, jadi mempelajari masa lalu. Tadi diakronik apa? Peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu ya, di masa lalu. Penelusurannya itu sangat teliti. Lalu ada apa lagi? Diakronis, udah tadi ya. Ada sinkronik atau sinkronis, yaitu memahami peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Ini lebih mendalam lagi. Tadi diakronik itu penelusurnya teliti, dan disinkroniskan menjadi penelitian itu lebih mendalam. Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin, artinya dengan, kronos yang berarti waktu atau masa. Jadi sinkronik itu adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang ya. Waktunya itu sempit, sebentar, tapi ruangnya itu sangat lebar atau sangat luas ya. Lalu ada apa lagi? Perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah ini adalah ilmu sejarah yang tidak bisa atau tidak hanya mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu saja ya, namun berupa pengulangan. Jadi pada masa lalu bisa diulang lagi, saling berkesinambungan dalam sebuah peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Oke, lanjut. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari sejarah? Yaitu untuk memahami masa lalu dalam kaitannya dengan masa sekarang ya, untuk membantu memahami identitas diri, keluarga, masyarakat serta bangsa. Lalu untuk membangkitkan minat pada hal-hal yang terjadi di masa lalu yang memiliki makna atau memiliki kejadian yang menurut kita itu sangat penting ya. Itu saja materi singkat dari Bu Ega. Tadi kita mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam sejarah. Barangkali kalian ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan via WA. Untuk pertemuan ini kita cukupkan. Setiap pertemuan pasti ada evaluasi ya. Jadi kalian itu tidak hanya mendengarkan dan menulis atau merangkum saja, tapi ada evaluasinya. Nanti Ibu share di via grup Sejarah Indonesia. Itu ada latihan soal 7 soal saja ya, tentang apa yang telah Ibu jelaskan dalam bentuk PDF. Nanti bisa dibuka PDF-nya. Oke, sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.